Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kan ini pertemuan pertama Ibu. Iya, Bu. Jadi perkenalkan nama Ibu Koca. Di sini Ibu akan mengajar tentang permainan bulu tangkis. Ini yang depan jangan tidur. Ini emang biasa Bu tidur terus. Sebelum kita mulai saya absen dulu ya. Ya Bu. Bu Nabila Sahrani, Hadir selalu, Bu. Surah Dewi, Hadir, Bu. Armayati, Hadir, Bu. Muhammad Ilham, Lauri Karlan, Hadir Bu. Bang Pemana, Hadir Bu. Wisnu Hashim, Hadir Bu. ya ada semua ya. Ya, Bu. Ada yang sakit Bu. Siapa? Rahmat. Oh, Usman juga, Bu. Usnan. Pak Haji kita ada, Bu. Tapi tidak ada suratnya Bu. tidak apa-apa. Sakit dari yang tahu. Iya Bu, memang Bu, tidak ada yang tahu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berikanlah pimpin doanya. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita belajar agar semuanya lancar, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum Ibu membacakan materi atau materi pemain bulu tangkis, Ibu akan membacakan yang belajar Ibu. Yang pertama itu adalah capaian umum. Pada akhir fase C, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan komunikasi berbagai aktivitas sekolah kelas dasar dan keterampilan gerak berupa permainan dan olahraga, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama dan aktivitas permainan olahraga lain. Selanjutnya ada elemen dan capaian pembelajaran. Yang pertama itu elemen keterampilan gerak. Capaian pembelajarannya itu elemen ini berupa kekhasan pembelajaran PJOK yang merupakan proses pendidikan tentang dan melalui aktivitas jasmani. Yang kedua, elemen pengetahuan gerak. Itu elemen ini berupa pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi serta kreasi konsep, prinsip, prosedur, taktik dan strategi gerak sebagai landasan dalam melakukan keterampilan kinerja dan serta budaya hidup. Yang ketiga itu elemen pemanfaatan gerak. Elemen ini berupa pengetahuan dan keterampilan gerak serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, elemen pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai gerak. Capaian pembelajarannya itu elemen ini berupa pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai gerak secara gradual yang dirancang melalui berbagai aktivitas jasmani. Terdiri dari subelemen. Yang pertama itu tanggung jawab personal dan sosial. Yang kedua, nilai-nilai keriangan, tantangan, ekspresi diri dan interaksi sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita itu, peserta didik dapat mengkombinasikan berbagai teknik dasar pukulan permainan bulu tangkis dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyempurnakan teknik dasar pukulan dalam permainan bulu tangkis. Yang ketiga, peserta didik dapat mengikuti berbagai teknik dasar pukulan permainan bulu tangkis dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat merangkum berbagai teknik dasar pukulan dalam permainan bulu tangkis dengan benar. Oke, kita masuk ke dalam materi adat permainan bulu tangkis. Yang pertama, pengertian permainan bulu tangkis. Mungkin ada yang tahu apa itu permainan bulu tangkis? Bu. Ya, bagaimana? Permainan bulu tangkis adalah permainan yang dimainkan satu atau dua orang yang dibatasi oleh net dengan mendapatkan keseimbangan. Betul. Lebih jelasnya itu permainan bulu tangkis adalah permainan yang bersifat individual yang dapat dilakukan dengan cara 1 lawan 1 atau 2 lawan 2 dengan menggunakan raket sebagai alat pemukul dan kok sebagai objek pukulnya. Kita melangkah ke sejarah permainan bulu tangkis. Bulu tangkis dunia pertama kali dimainkan dengan menggunakan raket telah
itu belum menggunakan raket, dia menggunakan alat lain. Oke, kita masuk ke dalam sarana dan prasarananya. Yang pertama itu ada prasarananya, lapangan. Bentuk lapangan bulu tangkis 4 persegi panjang. Ukuran lapangan dan netnya itu sebagai berikut. Yang pertama, ukuran lapangan untuk permainan tunggal, panjangnya 13,40 meter, sedangkan lebarnya itu 5,18 meter. Ukuran untuk permainan ganda, panjangnya sama 13,40 meter, lebarnya 6,10 meter. Ya, silakan. Yang ketiga itu ukuran net sama. Ukuran net tunggal dan ganda itu sama ya. Tingginya 1,55 meter, panjangnya 6,10 meter, dan lebar netnya itu 0,67 meter. Bu, izin buang air kecil. Ya. Yang selanjutnya itu ada sarananya. Yang pertama, bola, kok atau satu kok. Bagian kok terdiri atas kepala dan bulu. Kepala terbuat dari gabus. Berat kok sekitar 4,73 sampai 5,50 gram. Yang kedua itu ada raket. Raket adalah alat pemukul dalam permainan bulu tangkis. Berat raket kurang dari 150 gram. Raket terbuat dari kayu, aluminium, arang atau karbonex, dan fiberglass. Selanjutnya ada teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, teknik dasar memegang raket, yaitu yang pertama memegang pegangan kombinasi. Raket dipegang seperti kamu berjabat tangan. Jadi kalau dalam pegangan kombinasi itu raketnya dipegang seperti kita berjabat tangan. Yang kedua, pegangan backhand. Raket dipegang atau digenggam pada telapak tangan bagian yang tipis. Ibu jari tangan lebih kuat menahan dengan raket. Cara ini akan menghasilkan pukulan backhand, yaitu pukulan dengan punggung menghadap ke arah pukulan. Yang ketiga, pegangan kapak. Garis raket dipegang pada telapak tangan bagian yang tipis seperti memegang kapak. Yang keempat, pegangan geplak kasur. Raket dipegang seperti kamu memegang punggung kasur. Kepala raket atau senar menghadap ke atas dan bawah. Jadi pegangan geplak kasur ini digunakan saat kita akan melakukan smash. Selanjutnya, teknik dasar permainan bulu tangkis. Teknik dasar pukulan. Teknik dasar dalam pukulan permainan bulu tangkis itu ada 6. Yang pertama ada servis, pukulan lob, pukulan drive, pukulan drop shot, pukulan smash, dan pukulan kick. Oke, sini bukan bertanya. Dijawab ya. Mengapa peserta didik perlu mengkombinasikan dan menggunakan berbagai teknik dasar dalam permainan bulu tangkis? Ada yang bisa jawab? Agar permainan dapat berlancar dengan baik, Bu. Ya, bisa. Ada lagi? Oke, ini pentingnya mengkombinasikan dan menyempurnakan berbagai teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Itu ada 6. Yang pertama itu untuk menguasai permainan secara menyeluruh. Jadi untuk menguasai permainan secara menyeluruh itu kita perlu mengkombinasikan dan menyempurnakan berbagai teknik dasar. Yang kedua, meningkatkan efektivitas serangan dan pertahanan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas fisik dan keterampilan motorik. Yang keempat, meningkatkan strategi dan pola permainan. Yang kelima, mengurangi kesalahan dan memaksimalkan peluang poin. Yang keenam, mempersiapkan untuk tingkat lanjut. Oke, selanjutnya manfaat yang diperoleh dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama itu ada manfaat fisik, meningkatkan kebugaran jasmani
Ibu ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, bagi kawan. mengenai servis. Servis itu kan terbagi menjadi dua, servis forehand dan backhand. Bagaimana cara berservis forehand dan backhand Bu? Nah, kalau servis forehand itu servis yang dilakukan seperti ini, dari bawah ke atas. Sedangkan kalau backhand itu ada di depan. Depan dada. Iya, depan dada. Seperti ini. Oke. Ada lagi? Ya Bu, Ya. ini kapan berarti Bu? Nah, prakteknya mungkin 2 minggu lagi karena nanti Ibu akan membentuk kelompok untuk minggu depan. Oh iya Bu. Jadi 2 minggu lagi kita akan melakukan praktek. Ada lagi? Anu Bu, Bertanya? tentang netting tadi. Pukulan netting. Ya, Kenapa pukulan netting? tujuan pukulan netting itu untuk apa Bu? Tujuan pukulan netting itu untuk mengambil kontrol permainan, mengubah arah permainan, mengakhiri rally, dan mengganggu lawan. Karena pukulan netting kan yang kayak menipu gitu. Oh iya Bu. Ya, ada lagi? Ya Bu. Ya. Ukuran lebar ganda sama tunggal sama kan? Ukuran lapangannya? Ya Bu. Kalau ukurannya itu beda pada lebarnya. Kalau ukuran ganda itu 6,10, sedangkan kalau tunggal itu 5,18 meter. Kalau panjangnya Bu? Panjangnya tetap sama 13,40 meter. Kalau tinggi net putra putri tetap sama. Sama 1,55 meter. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ganda itu apa Bu? Ganda? Iya Bu. Ganda itu berdua atau double gitu. Kalau campuran? Kalau campuran itu putra putri. Putra dan putri. Ya, kalau tunggal itu sendiri atau individu. Kalau sendiri putra dan putri sendiri itu tunggal. Iya, kalau satu-satu itu individu. Iya Bu. Ya, ada lagi? Nah, saya rasa sudah tidak ada lagi ya. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membentuk kelompok untuk membahas materinya. Habis pertemuan minggu depan kita baru masuk ke praktek. Bu, bagi kelompoknya minggu depan atau sekarang? Ya, sekarang kita bagi kelompok. Minggu depan kita jalankan materinya. Mungkin Supra Dewi, Dina Bila Syahrani, Musnah Hashim itu kelompok 1, Laude Karlan, Rara, Amayanti dan Ilham Permana kelompok 2. Yes, dapat Rara, yes. Dan Ibu nanti Ibu punya materinya yang akan dicari dan dipresentasikan minggu depan. Ya Bu. Ya. Yang mana ini Bu? Mungkin praktik minggu depan buat presentasi kan? Tidak, presentasinya di minggu depan. Prakteknya Bukan Pekan depan, ya. Pekan depannya surat. Oh, iya. Jangan main HP. Ibu kira pertemuan hari ini cukup. Bagi kawan, pimpin doanya. Ya Bu. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah